Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kayaknya perlu curhat sedikit ya terkait kendala yang antum alami di halaqah. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan di halaqah kalau tidak mengetahui apa yang antum alami di halaqah. Ya. Oleh karenanya saya mau mendengar ini kisah atau pengalaman selama antum di pesantren. Kurang lebih kita sudah di pesantren ada sebulan ya, ada sebulan kurang lebih. Oleh karenanya saya mau tahu satu persatu nih. Apakah antum di sini dipaksain atau emang sadar sendiri atau emang suasana hatinya saat ini lagi galau atau bagaimana? Kita akan mendengarkan sahabat-sahabat ya. Kita akan mendengarkan semuanya yang ada di rumah. Asik, yang ada di rumah. Ini muka-muka calon hafiz ini. InsyaAllah calon hafiz dan calon-calon orang hebat masa depan insyaAllah. Mereka ini baru kelas 7, tapi motivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran luar biasa. Sampai bengkok-bengkok pun ke pecinya si Wildan. Wildan, pecinya bengkok melulu. Kenapa? Kebanyakan hafalan atau apa? Arah pecinya yang rusak. Oke sahabat-sahabat. Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Sunnahnya dari sebelah kanan. Sebelah kanan dari saya. Oke, kita mulai dari Azam. Udah dari sana aja. Azam. Oke, Azam hafalannya berapa sekarang? Alhamdulillah saya hafalannya Sudah 9 juz, Masya Allah. Tapi diulang lagi ya hafalannya dari awal untuk melihat kesalahan-kesalahan atau mengantisipasi ayat-ayat yang suka salah ya. Ini sudah setoran 2 juz Insya Allah. Terima kasih Azam ya. Azam dari mana? Saya asal dari Tangerang. Dari Tangerang. Apa cita-citanya Azam? Insya Allah cita-citanya jadi Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz. Kenapa mau jadi Pak Ustadz? Karena bisa memberi manfaat ilmu. Masya Allah, niatnya ingin jadi Ustadz atau cita-citanya menjadi Ustadz, ingin menebarkan kebaikan di seluruh alam Insya Allah. Baik, terima kasih Azam ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ini halaqah spesial Insya Allah. Halaqah spesial. Ada si Wildan yang pecinya selalu bengkok. Kenapa bisa bengkok pecinya Wildan? Maju Wildan, maju. Nggak kedengaran suaranya. Sini dekatan dikit. Malu aja. Yang malu itu mah akhwat yang suka pakai jilbab. Kalau cowok mah harus semangat, harus berani, dan juga mentalnya harus berbeda dengan yang wanita tentunya sahabat-sahabat. Dah, Wildan, apa kendalanya di halaqah? Awalnya seperti biasa aja. Awalnya biasa aja. Tapi pernah ada masalah tuh. Apa masalahnya? Aku pernah mendengar orang tuh pernah gibahin aku. Oh gitu, digibahin. Awalnya di sini tuh biasa aja. Tapi pas aku dengar sendiri gitu ada gibahin aku. Oh gitu. Gak tahu gibahin apa sih. Jadi ceritanya kalau digibahin itu sebenarnya sarana untuk kita mulia. Kalau bahasa salah satu ulama tafsir, kalau kita tidak ada yang menggibahin kita, tidak ada yang iri sama kita, atau tidak ada yang dengki sama kita, kita ini belum sukses, gitu ya. Jadi kalau ada yang menggibahin kita, kalau ada yang menjelek-jelekan kita, itu berarti mereka itu tidak bisa seperti kita, gitu. Ya, oke. Nah, terus kendalanya saat ini di halaqah apa, Wildan? Kendalanya menghafal lumayan susah. Oh gitu. Susah menghafal ya? Lumayan. Tapi akhir-akhir ini dikasih tahu cara menghafal yang cepat. Sama siapa? Sama Ustadz. Baik sahabat-sahabat, sebenarnya dalam menghafal itu tidak ada yang susah. Hanya saja belum menemukan cara atau rumus yang sesuai dengan background kita masing-masing. Nah, kalau bahasa Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Jadi Al-Quran itu Allah berikan kemudahan bagi orang yang serius ya.
serius menghafal, serius mempelajari, dan serius ingin mengambil manfaat dari sana ya. Jadi Wildan semangat terus ya. Nggak ada kata-kata susah dan tidak ada kata-kata menyerah dalam menghafal. Karena menjadi orang mulia itu membutuhkan proses. Oke Wildan, terima kasih Wildan ya. Hafalannya berapa Wildan? Masih 50 juz. bukan 50 berapa ya? 50 halaman. Bukan 54 ayat. 54 ayat. Oke ya Wildan ya. Semangat terus Wildan ya. Insya Allah dengan kekuatan keinginan kita, insya Allah semuanya akan mudah. Dan sabar ya. Di pesantren itu harus sabar dan juga harus harus kuat gitu. Oke Wildan. Baik, berikutnya ada si Faiz. Ini kemarin ketua halaqah kita yang paling keren. Tapi saat ini beliau banyak sekali tantangan di pesantren. Faiz, ada masalah apa? Saya lihat ini mau lari-larian terus dari halaqah. Pecinya pun bengkok-bengkok begitu. Ini bengkok sendiri. Bengkok sendiri, kenapa bisa bengkok? Nggak tahu, kena tangan kali. Oh, kelaparan. Kena tangan. Oh, kena tangan. Oh gitu. Ya, Faiz, apa kendalanya di halaqah? Kendalanya ngantuk. Ngantuk, kenapa bisa ngantuk? Ngantuk ya. Dari tahun ke tahun emang masalah ngantuk ini susah banget ya dihilangkan di pesantren atau di halaqah. Emang harus ada trik sendiri dari setiap ustadz. Nah, oke, Faiz. Selama ini apa masalah atau kendala di pesantren? Dihukum. Aja. Siapa yang menghukum? Ada Ustaz Razif. Ada Ustaz Razif, terus? Lagi. Dihukum kenapa? Itu tergantung. Makan berdiri, nyeker. Oh, nyeker ya. Jadi hukuman Ustadz itu tanda Ustadz itu peduli dan tanda Ustadz itu sayang sama kita. Dan Ustadz itu mau kita itu lebih baik dan juga menjadi orang-orang hebat masa depan insya Allah. Faiz, apa cita-citanya ke depan? Cita-citanya ya bingung. Apa cita-citanya Faiz? Kagak tahu. Kagak tahu. Jadi kalau kagak tahu cita-citanya, hidupnya pun nggak tahu arahnya kemana. Jadi harus jelas. Ini cita-citanya. Harus di sekarang. Kan kalau bahasa orang atau bahasa pepatah boleh kita cita-citanya setinggi langit. Jadi harus tahu Faiz. Kenapa nggak tahu cita-citanya? Ya ahli dalam bahasa Inggris lah. Oh, ahli bahasa Inggris. Jadi ahli bahasa yang pengen menguasai bahasa dunia gitu ya. Oke. Mudah-mudahan Faiz bisa bermanfaat ya ke depannya. Oke, Faiz terima kasih ya. Cita-citanya jadi mahir dalam menguasai bahasa dunia. Oke. Yang berikutnya ada si Yusuf. Yusuf, sini Yusuf. Udah berapa menit kita ini? Yusuf. Ya. Yusuf dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Ini baru satu-satunya yang saya tahu dari Bogor. Kadang-kadang pesantren di Bogor, tapi jarang orang Bogor memilih pesantren di Bogor. Memang unik Bogor. Oke, Faiz. Ada kendala nggak? Faiz, Yusuf. Yusuf ada kendala nggak di pesantren? Pesantren banyak aturan yang sangat. Oh gitu. Banyak peraturan ya. Terus nyaman nggak di pesantren? Lumayan. Lumayan nyaman. Apa yang bikin nyaman? Karena fasilitasnya bagus ya, banyak gitu ya, lengkap kata men. Terus yang bikin tidak nyaman apa? Banyak aturan itu. Banyak aturan aja. Baik. Berapa hafalannya Faiz? Yusuf, aduh, Faiz melulu ini emang teringat terus kepala halaqah. 50. Kenapa? Al-Baqarah ayat 50. Faiz cita-citanya jadi apa? Yusuf, aduh Faiz lagi aduh. Aduh, maaf nih teman-teman subscriber di rumah. Aduh ya Allah, ini emang udah tua ini yang jadi wawancara ini. Allah ya karim. Yusuf mau jadi apa? Hafal 30 juz. Jadi hafiz. Terus jadi ilmuwan. Jadi mantap. Ini yang dinanti-nantikan. Menjadi penghafal Al-Quran dan jadi ilmuwan itu sangat memungkinkan. Karena menjadi ilmuwan itu harus memiliki pemahaman dulu tentang Al-Quran.
Rata-rata orang yang meneliti satu ayat atau satu penelitian, kalau mereka mendalami satu ayat itu mereka akan mendapatkan keilmuan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih ya Yusuf. Masya Allah, gagah benar seperti Yusuf. Oke, ada si Dimas. Dimas lagi. Salah lagi, mirip-mirip mukanya. Ada si Taki. Taki. Dulu Ustadz punya santri namanya Takyudin, yang sekarang ini dikenal. Takyudin Malik, kenal? Pengusaha muda Takyudin Malik, ada di YouTube. Taki Malik. Nah, itu Takyudin Malik. Beliau dulu di Deki di tahun 2009, masuk di Deki 2009. Saya juga Taki Udin. Iya, Taki Malik. Kenal Taki Malik ya? Sekarang menjadi pengusaha sukses, menjadi pengusaha muda, dan juga menjadi ustadz yang milenial. Gitu. Oke, mudah-mudahan Taki bisa nanti ya seperti itu. Oke, Taki gimana Taki? Apa kendalanya di pesantren? Nggak ada kendala. Masya Allah. Kemarin waktu di isolasi kenapa? Isolasi soalnya teman-temannya banyak yang kena COVID. Oh gitu. Bukan kena COVID, kena alat yang ini. Oke. Terus di pesantren sampai saat ini bagaimana perasaannya, bahagia atau berduka? Bahagia sih. Bahagia. Apa yang bikin bahagia? Banyak teman. Banyak teman. Hafalannya jadi makin banyak. Oh gitu. Emang berapa juz hafalannya Taki? Kalau sebelumnya sih udah 5 juz, tapi di sini baru 8 halaman. Oh, 8 halaman. Jus apa aja itu? Jus avokat atau jus mangga atau jus jus dari mana itu? Jus 25 20 sampai jus 26. Oh, jus 20 sampai. Oke. Taki, apa cita-citanya Taki? Jadi ulama. Jadi ulama. Wah, ini baru keren, jadi ulama, luar biasa. Jadi ulama-ulama terdahulu, para imam-imam terdahulu itu rata-rata menghafal Al-Quran. Ya, rata-rata menghafal Al-Quran. Jadi kalau antum sudah punya 30 juz itu sangat mudah untuk menjadi ulama. 30 juz, kemudian memahami maknanya, memahami tafsirnya, setelah itu mengkaji hadis Rasulullah SAW dan para mengikuti salafus saleh, insyaallah jadi generasi terbaik. Oke, Taki ya. Terima kasih Taki. Oke, yang berikutnya ada si Fikri. Fikri ini baru bergabung berapa hari? Belum, baru 1 pekan ya Fikri ya, baru lulus asin kemarin. Fikri, berapa aja hafalannya? Berapa? Ini suaranya sahabat-sahabat seperti cewek nyocok pakai jilbab. Nyocok pakai jilbab. Suaranya lemah lembut, jadi terpesona ini yang mendengarkan di rumah sahabat. Kenapa suaranya kecil? Nadanya kecil. Kenapa? Harus diusahakan. Karena biasanya kalau suara kita kecil dari usia seperti ini, nanti waktu tua itu suaranya hilang. Ya, makanya diusahakan ya, harus banyak teriak, harus banyak latihan, harus banyak bersuara. Dulu Ustadz waktu seusia antum ini banyak teriak. Ustadz latihan untuk menjawat atau tilawah Al-Quran itu sampai berdarah. Ininya sampai berdarah, lehernya. Jadi kalau berludah itu ada darah-darah karena pecah. Alhamdulillah setelah perubahan suara jadi agak keren dikit. Maksudnya agak gede dikit suaranya. Jadi harus banyak latihan, harus banyak teriak, dan juga harus diusahakan suara ini supaya terbiasa suara gede. Nanti kalau sudah gede, jadi untuk perubahan suara lebih halus itu sangat mudah. Ya. Sekarang udah juz berapa di storin? Juz 1. Sampai bengkok ini. Masya Allah, terpesona kayaknya tripodnya. Apa cita-citanya si Fikri? Apa? Dokter. Jadi dokter. Dokter kalau suaranya lemah lembut begini pusing Pak pasiennya. Nggak paham apa yang disampaikan. Sahabat-sahabat dengar ya suaranya ya. Ini cita-citanya jadi dokter. Sudah pernah hafal 15 juz, tapi sekarang masih setoran juz 1. Dari mana Fikri? Dari Bekasi ya, Masya Allah. Semangat ya. Diusahakan suaranya dilatih ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Fikri. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut 4 orang lagi. Ini emang ngobrol spesial.
Halaqah terbaik masa depan, insya Allah. Halaqah terbaik. Emang nggak ada yang baik, semuanya sih baik, cuma ingin menjadi yang terbaik aja. Oke, ada si Koko. Nah, ini Koko ini pernah umroh. Saya lihat profil orang tuanya pernah umroh. Oke, ini semuanya pernah umroh ya? Belum. Siapa yang sudah pernah umroh? Koko, Dimas, siapa lagi? Azam belum. Oke, Koko, udah berapa juz hafalannya? 4. Tapi sekarang juz berapa yang distorin? 2. Juz 2, alhamdulillah. Koko, kok bisa disebut Koko? Apa itu sejarahnya? Pas masih kecil kan belum bisa ngomong Furqan. Dia biasa bilang diri sendiri Koko. Oh gitu, berarti ada sejarahnya ya. Nama aslinya kan Furqan, Ustaz lihat. Kok bisa dipanggil Koko? Masya Allah, luar biasa. Koko, apa cita-citanya? Jadi Ustaz. Masya Allah. Kenapa mau jadi Ustaz? Oh. Jadi Ustaz tapi nggak tahu kenapa mau jadi Ustaz. Apa pesan Koko untuk orang tua di rumah, untuk semua orang tua? Apa pesannya? Ini betah-betah aja. Oh gitu, betah-betah. Ada kendala nggak di pesantren? Nggak ada. Ada masalah? Betah semuanya insya Allah ya. Baik Koko, mudah-mudahan ya terkabulkan doa antum dan cita-cita antum. Tapi harus semangat, jadi Ustaz itu emang sarana yang terbaik ya. Sarana yang terbaik menjadi Ustaz. Tetapi untuk jadi Ustaz itu banyak tantangan. Banyak orang yang nggak suka nanti di saat kita menyampaikan kebaikan. Kemudian di saat kita mengajak orang melakukan kebaikan ini, Masya Allah. Tapi saya yakin kebaikan yang dibawa oleh Ustadz itu akan memberikan nilai yang positif untuk negara tercinta Republik Indonesia. Asik. Kalau nggak ada Ustadz di Republik kita ini udah kacau balau ini. Indonesia ini akan jadi kacau balau kalau tidak ada orang-orang atau tidak ada Ustadz yang amanah dalam ilmunya. Terima kasih ya Koko ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan menjadi Ustaz. Oke sahabat-sahabat, kita lanjut. Namanya si Rizky. Rizky Zaki. Jarang-jarang loh bisa tampil di YouTube. Gimana Rizky, sehat? Apa cita-cita Rizky? Jadi arsitek. Arsitek, Masya Allah, mantap. Arsitek nanti bisa membuka sejarah Ashabul Kahfi ya. Nanti di sana ada Zulkarnain, itu arsitek terbaik itu, arsitek terbaik, Masya Allah, Zulkarnain. Oke, Zaki, ada kendala nggak di pesantren? Palingan terlalu sibuk saja. Itu terlalu sibuk. Beres-beres terus ya di rumah ya, ayo di asrama ya. Berarti menurut Zaki di pesantren itu tempat orang sibuk. Masya Allah, luar biasa. Zaki berapa hafalannya sekarang? Baru 2 juz. Alhamdulillah. Kita baru mulai halaqah kurang lebih 3 pekanan ya. Kurang lebih 2 atau 3 pekan. Alhamdulillah sudah bisa ke juz 2. Zaki, apa pesannya untuk dedek-dedek di rumah atau orang tua? Doain yang Zaki terus, semoga hafalannya nambah terus. Terus apa lagi? Lebih betah di pesantren. Masya Allah. Terus? Ya gitu aja. Gitu aja. Terima kasih Zaki ya. Nah, Umi Abi, dedek-dedeknya di pesantren semuanya betah. Mereka cuma minta doa supaya betah di pesantren dan hafalannya semakin berkualitas, bukan hanya nambah saja tapi memiliki kualitas. Oke sahabat-sahabat, 2 orang lagi. Karena waktu sudah tidak bersahabat lagi, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke sekolah. Oke, ada si Dimas. Ini Dimas paling unik. Dia pakai kalung. Biasa kalung itu dipakai sama cewek-cewek, tapi ini memang kalung, bukan kalung emas, tapi kalung untuk kunci, sahabat-sahabat. Oke, Dimas, dari mana Dimas? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Kenapa mau milih Deki? Dari bapak. Dari bapak, dipaksain sama bapak ya? Emang saya sendiri. Kepengen ke Deki ya? Kepengen. Dari mana tahu Deki? Ya dari bapak itu, dari bapak
namanya bilang komputernya jadi kayaknya bagus sih, ya udah. Oh, kayaknya bagus. Biasa emang cerita itu kedengarannya bagus-bagus, sahabat-sahabat. Semua cerita yang kita dengar itu pasti bagus-bagus. Tapi begitu melihat kenyataan, Masya Allah. Tapi Deki tidak seperti itu. Ceritanya bagus dan dalamnya juga bagus, sahabat-sahabat tentunya ya. Oke, udah berapa juz hafalannya Dimas? Saya baru 1 juz. 1 juz. Apa cita-citanya Dimas? Jadi pengusaha sama hafiz Quran. Masya Allah, jadi pengusaha dan penghafal Al-Quran. Masya Allah, saya setuju. Kita membutuhkan orang-orang yang kaya. Dan menjadi orang kaya ini harus didasari dengan pemahaman yang benar dulu. Karena Al-Quran sudah mengajarkan menjadi pengusaha dengan cara yang baik. Dan Rasulullah pernah mencontohkan hal tersebut. Oke, Zaki, apa pesannya untuk Umi Abi di rumah? Dimas, aduh salah lagi. Maklum sahabat-sahabat udah tua. Ya, pesan-pesannya doain aja semoga Dimas tetap di pesantren. Semoga dia habis Quran lah di masa depan. Masya Allah. Ada iming-iming nggak ingin pulang? Nggak ada terlintas ya. Berarti udah nggak kepikir orang tua ya? Nggak pernah pikirin orang tua? Pernah, cuman ya nggak terlalu. Nggak terlalu. Tuh Umi Abi yang ada di rumah, dedek-dedeknya di sini mah betah-betah aja, nggak terlalu memikirkan rumah. Umi aja sama Abi kalian memikirkan dedek-dedek di sini. Oke, sama-sama terakhir. Terima kasih Dimas ya. Ada si Fikri. Fikri kedua ini sahabat-sahabat. Ini Fikri paling unik. Kalau di melototin, dia melotot juga ke kita. Kalau kita nanya, dia yang nanya ke kita di halakom. Masya Allah. Fikri, sinian Fikri majuan. Fikri, dari mana? Dari Jakarta. Ini yang nanya seperti interogasi, padahal nggak interogasi. Sorry sahabat-sahabat ya. Dari Jakarta. Fikri, cita-citanya mau jadi apa? Ulama dan pengusaha. Masya Allah, Masya Allah. Ada nggak ulama yang antum kenal? Pengusaha dan menjadi ulama. Siapa itu? Dari 4 imam yang terkenal di dunia itu siapa kira-kira? Coba, menjadi ulama dan menjadi pengusaha. Pengusahanya bukan pengusaha biasa-biasa, tapi pengusaha yang hebat saat itu. Siapa? Enggak kenal. Itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang ulama besar, menjadi pengusaha yang sukses. Jadi santrinya kalau belajar tuh sahabat-sahabat, beliau yang ngasih santrinya. Maksudnya ada dari jauh, kemudian dia membutuhkan ongkos yang cukup besar atau banyak, maka saat orang itu belajar di Imam Ahmad digantikan ongkosnya. Karena beliau sangat mencintai orang-orang yang belajar. Oke, Zaki. Oh, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama saya juga Hambali. Oh gitu. Nama antum Imam Hambali. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa. Emang nyocok ya, mudah-mudahan antum seperti Imam Ahmad bin Hanbal di masa yang akan datang. Oke, apa kesan dan pesan antum untuk orang tua? Di sini betah-betah aja. Banyak temannya. Alhamdulillah. Bunda sering-sering doain Fikri ya. Asik, keren. Biar bisa lulus ujian juga. Oke. Lagi ujiannya satu sama-sama belum lulus. Masya Allah. Tapi semata-mata supaya hafalan antum berkualitas. Bukan Ustadz jahat, tapi Ustadz maunya antum hafalannya yang 1 juz ini berkualitas. Kemudian nanti juz berikutnya bisa mengikuti juz 1. Oke, terima kasih sahabat-sahabat ya. Oke, Fikri bisa balik. Baik, sebelum kita tutup, pada hakikatnya proses untuk menjadi penghafal Al-Quran itu tidak akan terlepas dari ujian. Ada ujian malas, kemudian bosan, kemudian apa namanya lagi? Ngantuk, kemudian juga kecewa dan sebagainya. Itu pasti, dan itu sunatullah. Menjadi orang mulia itu siap dengan ujian. Karena ujian orang mulia itu akan selalu datang dan silih berganti. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang ada di rumah. Terima kasih atas segala waktu yang sudah disiapkan untuk menonton halaqah spesial pada hari ini. Insya Allah kita akan menayangkan halaqah-halaqah berikutnya di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sahabat-sahabat supaya video yang berikutnya semakin berkualitas dan semakin keren tentunya.